Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Kau mendidik, menuntun, membina kami untuk pelan-pelan mengikuti kehendak-Mu. Untuk pelan-pelan menghayati nilai-nilai yang Kau tanamkan dalam diri kami. Untuk pelan-pelan membentuk kami seperti anak-anak-Mu, seperti Yesus, seperti Bunda Maria dan Santo Yosef. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang melimpah bagi kami, sehingga kami memiliki keikhlasan untuk mengikuti jalan-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih, pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022, Injil hari ini mengajak kita untuk lebih mengerti dan memahami diri kita sebagai murid Yesus. Murid berarti harus belajar. Murid berarti harus bukan hanya belajar secara intelektual, tetapi memasuki, terjadi proses internalisasi apa yang kita pelajari, apa yang kita nilai. Murid berarti mengikuti Yesus, berarti belajar dari Yesus, berarti berdialog dengan Yesus, berarti berkomunikasi, berarti hidup dalam komunio, dalam persekutuan dengan Yesus. Ini yang seringkali tidak kita cukup sadari. Ya. Hari ini Injil mengajak kita di mana para rasul setelah karya kerasulan serta karya misi mereka, tugas perutusan itu, mereka berkumpul kembali kepada Yesus dan menceritakan semua pengalaman kepada Yesus. Mereka saling berdialog, saling berkomunikasi, saling membagi, saling bersharing. Dan setelah itu Yesus mengajak mereka untuk pergi ke tempat sunyi untuk istirahat. Ya, karena mereka seperti tidak sempat untuk makan, tidak sempat untuk minum, begitu sibuk dalam karya kerasulan itu. Maka Yesus mengajak mereka untuk pergi ke tempat yang sunyi. Jadi pergi ke tempat sunyi itu bukan hanya sekedar kebutuhan kita, tetapi juga karena permintaan Yesus yang tahu bahwa kita perlu juga untuk diam, hening, memeriksa, introspeksi, melihat segala sesuatu yang telah dilakukan. Ya, jadi hening dan sunyi itu bukan hanya bahwa kita rekreasi, bahwa kita refreshing, tetapi juga untuk mengendapkan apa yang sudah kita punya itu. Melihat kembali dalam perspektif yang lebih luas. Maka mereka setelah berdialog, berkomunikasi, sharing pengalaman, apa yang mereka alami, positif, negatif terhadap apa yang disampaikan. Tapi kemudian juga mereka introspeksi. Kemudian juga mereka mengendapkan apa yang Yesus ajarkan, apa yang sebenarnya harus dilakukan dan apa sebenarnya yang tidak dilakukan. Ya, jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, inilah pentingnya kita untuk selalu belajar terus-menerus. Ya. Kita menjadi learner, menjadi pembelajar. Ya, bukan hanya orang yang sekedar menjalankan segala sesuatu dengan segala kesibukan, dengan segala tetek bengek yang seringkali membuat kita capek, letih. Dan itu membuat juga kita menjadi tidak belajar dari kesalahan-kesalahan dan kelemahan yang sama. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, apa yang mau saya ajak Anda untuk menyadari bahwa kita adalah murid Yesus sekali lagi. Kita adalah murid Yesus yang harus berdialog, berkomunikasi, harus saling berbicara ya kepada Tuhan. Ya, maka kenapa kita seringkali harus menggunakan waktu hening, waktu diam sehari 1/4 jam minimal untuk duduk diam, untuk hening, untuk bicara dalam pembicaraan batin dengan Yesus. Ya. Supaya kita bisa melihat struktur seluruh pengalaman-pengalaman kita dan kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi itulah yang menjadi tantangan, menjadi pergulatan kita semua, supaya kita melihat hidup itu dari berbagai macam perspektif. Ya. Dari apa karya kita, dari pikiran kita, dari perasaan kita, dari relasi kita dengan orang lain. Ya. Dan kita tidak mampu untuk mengatasi semua problem kehidupan kita
Kalau kita tidak diam, kita tidak hening, kita tidak sunyi untuk melihat segala sesuatu dengan kacamata yang lebih luas, ya, lebih dalam. Jadi itulah saudaraku terkasih dalam Kristus, pada bacaan hari ini mari kita sadar kita tidak boleh terbawa arus oleh kehidupan di luar yang serba sibuk, serba rame, memperhatikan aspek eksternal, godaan-godaan, tantangan-tantangan, dan itu menjadi ruwet dalam kehidupan kita sekarang ini. Ya, kenapa? Karena kita juga dipengaruhi oleh dunia medsos, ya, dunia digital, dunia maya yang seringkali membawa kita kepada kesibukan, fokus kepada itu, gitu loh. Sehingga waktu hening, waktu diam merupakan sesuatu tantangan yang tidak mudah, yang tidak gampang, karena kita mudah sekali terpengaruh untuk mendengarkan, melihat apa yang sebetulnya ingin kita ketahui banyak, gitu loh. Masih mudah terpengaruh oleh keinginan-keinginan untuk keinginan tahuan yang besar, gitu loh. Seperti misalnya pengaruh dunia TikTok, dunia digital, ya. Kita begitu mudah terpengaruh oleh banyak hal yang secara panca indera memikat kita, menggoda kita untuk kita perhatikan hal-hal tersebut. Dan kedua, kenapa kita perlu juga untuk hening, sunyi, dan diam, supaya kita tidak terpaku pada aspek eksternal, aspek lahiriah. Ya, aspek lahiriah itu penting, perlu juga, tetapi tidaklah mutlak, gitu loh. Karena apa yang di dalam aspek internal itulah yang menentukan hidup kita. Jadi dengan hening dan sunyi itu membawa kita untuk masuk ke kedalaman batin kita, ya. Nah, maka apa yang terjadi pada Yesus ketika Yesus melihat begitu banyak orang yang berbondong-bondong datang kepada dia, dia mengatakan, hatiku tergerak oleh belas kasihan Allah. Dan itulah saudaraku terkasih, hati kita tergerak, ya, untuk membantu orang lain, untuk menolong orang lain. Dan hal yang seperti itu menjadi kunci kita di dalam penghayatan kita, kerasulan kita. Jadi hidup itu tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga bagaimana aku bisa lebih memperhatikan anggota keluargaku, tetapi juga lebih memperhatikan orang-orang di sekitarku. Jadi hidup bukan untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk orang lain, untuk siapapun juga. Dan itu lebih membahagiakan kita karena kita menjadi penolong, penyelamat bagi orang-orang lain. Ya, tanpa kita ingin dipromosikan, menjadi terkenal. Ya, yang kecenderungan zaman sekarang ini menolong supaya terkenal. Ya, menolong supaya dia dapat uang lalu berikan lagi. Tapi kan itu masih ada unsur egoismenya juga, gitu loh. Maka mari saudaraku terkasih, kita paham, kita syukuri, kita terima bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi murid Yesus yang terus-menerus harus berjuang untuk memahami, mengerti, ya, kehidupan kita, kehidupan Yesus, relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan sesama sebagai murid Yesus. Ya, sebagai murid Yesus. Sekali lagi semoga Tuhan memberkati Anda dan terus-menerus memperdalam hidup batin kita. Ya, tidak cukup hanya sekedar tahu, tetapi sungguh-sungguh menghayati proses internalisasi nilai-nilai yang dihayati Yesus menjadi nilai-nilaiku, nilai pengorbanan, nilai salib, nilai syukur atas segala yang Tuhan telah berikan kepada kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.